Ketika seseorang tak bisa memahami kodratnya sebagai manusia, maka ia akan menjadi serigala bagi manusia lainnya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dirhan Chandra Putra, saya sebagai perwakilan dari SMA Terpadu Grade 9 dalam mengikuti lomba sepekan satu itu. Nah, di video ini saya ingin berbagi referensi saya nih tentang buku yang saya baca, yaitu buku Sejarah Lengkap Perang Dunia I tahun 1913 sampai 1918. Nah, sebelum itu saya mau nunjukin bentukan dari bukunya. Nah, ini dia bukunya. Nah, ini buku ditulis oleh Alfi Arifin. Buku ini menjelaskan sejarah lengkap banget dari mulainya peperangan, mulainya ada konflik-konflik, faktor-faktor yang memulai Perang Dunia I sampai akhirnya ada negara yang kalah. Nah, tapi ntar saya tahu siapa yang kalah. Nah, buku ini terbit pada tahun 2002. Tebalnya sekitar 336 halaman, disusun secara kronologis yang berisi 6 bab. Nah, di buku ini dijelaskan dari kondisi Eropa sebelum perang sampai akhirnya tercetus perjanjian Versailles. Nah, dari judulnya aja, Sejarah Lengkap Perang Dunia I, otomatis isinya itu kan menceritakan Perang Dunia I kan. Nah, dia di buku ini menceritakan tentang bagaimana awal Perang Dunia I terjadi, karena banyak banget faktor, mulai dari Raja Edward yang dulu itu pemimpin Inggris ingin bersaing dengan Jerman, yang pas itu Jerman tuh negara yang baru berkembang tapi udah pengen menguasai Eropa. Jadi Raja Edward bikin rancangan-rancangan yang sangat brilian sehingga Perang Dunia itu terjadi. Kemudian adanya ketegangan-ketegangan politik, ekonomi, sampai terbentuknya aliansi-aliansi negara. Nah, di setiap pembuatan buku kan pastinya ada kelebihan dan kekurangan. Nah, di buku ini kelebihannya itu dia ditulis dengan bahasa yang runtut dan menurut saya mudah dipahami oleh semua kalangan. Tetapi ada juga kekurangannya. Setiap peristiwa itu beda, tapi detail-detailnya itu kurang lengkap lah. Jadi kita nggak bisa, kita kayak kurang bisa merasakan vibes atau feel rasa di peristiwa tersebut. Misalnya buku ini kurangnya gambar-gambar. Kan gambar bisa membuat kita merasakan peristiwa itu, tapi tidak secara langsung. Yang minimal kita lihat gambarnya lah ya. Nah, dari buku ini saya belajar bahwa sejarah bukan hanya masa lalu, tapi suatu pelajaran juga dari saya. Perang Dunia I ini mengingatkan saya untuk pentingnya diplomasi, perebutan kekuasaan, dan kemanusiaan. Ada satu kutipan dari Plautus, yaitu ketika seseorang tidak memahami kodratnya sebagai manusia, maka ia akan menjadi serigala bagi manusia lainnya. Nah, dari sini saya ingat bahwa pentingnya untuk menjaga kemanusiaan. Nah, kesimpulannya adalah buku Sejarah Dunia I ini adalah buku yang berisi bacaan yang ringan dan mudah dipahami. Buku ini sangat cocok bagi pelajar, terutama untuk anak SMA, karena pas saya baca benar-benar ngaruh ke pelajaran, apalagi pelajaran sejarah. Itu bakal nyambung ke materi-materi anak SMA, pasti nyambung banget. Nah, kalau di akhir video aja nih, satu pesan dari saya, jangan takut untuk mencoba, karena mencoba adalah bagian dari proses. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian dari saya. Saya tutupi video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Dadah.